Halo Senat, jumpa lagi di channel Bayu Design. Di video kali ini aku mau share ke kalian nih tentang 5 font yang paling fenomenal di situs kontes desain. Nah, apa saja font itu? Kita simak sama-sama yuk, dan jangan kemana-mana ya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Bayu Design. Oke, di video kali ini saya akan coba sharing-sharing ya mengenai font yang paling sering laris ya atau fenomenal di dalam situs kontes desain. Nah, bagi teman-teman yang berjuang di kontes ataupun masih ingin mendapatkan dolar melalui kontes desain, nah video ini sangat cocok sekali ya buat teman-teman, karena di sini saya akan coba mengenalkan 5 font yang paling sering digunakan ya. Jadi nanti teman-teman punya pandangan, punya gambaran font-font apa saja yang cocok untuk logo dan perusahaan apa yang cocok untuk logo ini gitu ya. Oke, kita lanjut saja sekarang ke slide yang berikutnya. Nah, di sini kita punya font yang paling fenomenal ya. Ini saya urutkan dulu dari yang paling fenomenal sampai yang terakhir. Yang pertama itu adalah Trajan Pro. Nah, Trajan Pro ini adalah font yang paling sering sekali digunakan untuk kontes ya. Terutama kita yang sering kontes di 99 Design ataupun di 48 Horse, kemudian di desain kontes yang lain ya. Ini sering sekali muncul desain winner. Ini banyak sekali nih desainer-desainer yang menggunakan font ini. Bentuknya mirip seperti Times New Roman ya. Kalau kita perhatikan, dia termasuk dalam font serif atau font yang memiliki kait di ujung-ujungnya ini ya. Nah, biasanya font ini Trajan Pro ini paling sering banyak dipakai untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang seperti real estate ya, kemudian otomotif juga sering, kemudian perusahaan makanan juga dia sering memakai font ini, kemudian perusahaan asuransi atau finance ya, mereka sering menggunakan font-font yang model-model Trajan Pro seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang berikutnya adalah font sans serif ya, atau font yang tidak memiliki kait. Di sini ada contoh logonya, Jetpad ya. Nah, font Gotham ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Kalau kita perhatikan, fontnya ini tidak sangat halus ya, tidak ada kaitnya, tidak ada runcing-runcingnya. Dia termasuk tipe font-font yang modern. Jadi teman-teman ketika ingin mau mendesain font dengan tipe atau style yang modern, maka font Gotham ini sangat cocok sekali ya digunakan, karena dia fontnya itu ngeklop gitu, ngeklop sama logonya. Jadi sesuai antara bentuk fontnya, terus kita padukan dengan logo yang modern juga. Itu sangat-sangat baik dan sangat-sangat bagus. Jadi teman-teman perlu memperhatikan ya pemilihan font dan juga jenis logonya apakah klasik atau modern seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ketiga ada Philosopher. Nah, Philosopher ini termasuk font yang sering saya gunakan ya ketika ikut kontes ya. Nah, font Philosopher ini biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan ya, ataupun spa atau healthy and life ya. Ya seperti itulah, yang berkaitan dengan healthy life atau kesehatan, kebugaran. Mereka sering memakai perusahaan font-font yang berciri-ciri Philosopher seperti ini. Nah, kita lihat di sini fontnya kan sesuai ya. Hananya ini Ohana kan, ini O-nya ini menyerupai bentuk daun dan orang ya. Ini hampir mirip jenis fontnya seperti Trajan Pro yang tadi. Cuman kalau font Philosopher ini dia sedikit ada lengkungannya ya, ada jendulannya gitu. Tidak terlalu runcing-runcing banget. Jadi lebih halus dia. Nah, tipe fontnya seperti ini teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau misal menjumpai ingin mengerjakan kontes yang bergerak di bidang kesehatan ya, ataupun healthy life, maka teman-teman sangat cocok sekali jika menggunakan font Philosopher ini. Oke, kita lanjut. Nah, yang keempat kita punya font ethnocentric. Nah, font ethnocentric ini font yang ciri-cirinya tebal, bold ya, kemudian berani. Dan dia termasuk font yang sangat sering digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang sport, kemudian fitness and life ya.
terus otomotif juga paling sering menggunakan font yang berciri-ciri etnosentrik ya. Nah, teman-teman bisa kombinasikan nih font etnosentrik ini, biasanya kombinasinya sama font yang tebal juga kayak mikrogramma ya. Nah, kalau kita lihat juga di sini logonya kan tebal ya, teman-teman. Logonya tebal banget ya, maskulin gitu. Kemudian fontnya juga tebal. Nah, ini sangat cocok sekali ya jika teman-teman mau memadukan font dan logo dengan benar. Kemungkinan menang ataupun kemungkinan dilirik oleh sang placeholder atau cahaya itu sangat besar jika teman-teman membuat sebuah logo itu tidak hanya bagus secara visual ya, tapi penempatan font, kemudian penggunaan dan jenis-jenis style fontnya juga mempengaruhi. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Nah, font yang fenomenal yang terakhir adalah font Edwardian script. Ini adalah font yang berciri-ciri jenis font script ya ini. Dan ini paling sering sekali digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang kecantikan ya. Nah, untuk font script ini variannya banyak sekali ya. Kalau kita tahu, yang paling umum itu adalah monotype cursiva. Itu adalah font jenis script ya. Jadi kesannya tuh dia nyantai, sophisticated gitu. Kemudian dia canggih gitu. Dan dia juga memiliki style font yang lebih feminim ya, lebih tipis dia jenis fontnya. Kemudian ininya menyesuaikan ya antara bentuk logo dan pemilihan jenis huruf itu sama. Nah, font script ini jadi seperti itu ya. Teman-teman, jadi seperti itu ya. Teman-teman, jadi seperti itu ya. Beberapa contoh-contoh font yang bisa teman-teman pakai dan gunakan ketika teman-teman mengikuti sebuah kontes desain ataupun mengerjakan project. Nah, itu adalah cara membaca font ya, cara melihat peluang, bagaimana memadukan font yang benar ya, kemudian cara memadukan logo dan font agar tidak saling bertabrakan. Nah, mungkin cukup sekian video untuk kali ini ya. Mungkin video ini cukup singkat karena cuman saya mengenalkan jenis-jenis font saja. Bagi teman-teman yang mau request video, silakan sampaikan di kolom komentar video YouTube saya ya. Saya tunggu. Oke, cukup sekian untuk video tutorial hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan kita jumpa lagi di video berikutnya.